Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti judulnya di videoku kali ini, aku mau share cara aku membuat ketupat dari janur. Nah, kalau tradisi keluarga aku emang wajib banget harus ada ketupat ya teman-teman. Apalagi ini menjelang Lebaran Idul Fitri, jadi kita harus nyiapin ketupatnya. Nah, di sini aku udah siapin janurnya. Ini masih panjang kayak gini ya teman-teman. Lalu ada yang sebagian udah jadi juga. Itu udah aku buat beberapa. Sebetulnya menjelang lebaran kayak gini banyak banget yang jual ketupat yang udah jadi ya teman-teman. Jadi kita di rumah tuh tinggal ngisi pakai beras aja lalu langsung kita rebus. Cuman di sini karena aku punya banyak waktu luang sambil menunggu waktu berbuka, jadi aku mau kasih lihat teman-teman gimana cara aku membuat ketupat. Nah, ini janurnya aku beli utuh ya teman-teman. Aku beli 2 ikat kemarin. Nah, ini mulai aku buang-buangin lidinya. Ini biasanya buat bikin sapu lidi ya. Oke, yang pertama aku pisahin batang dan juga daunnya ya teman-teman. Biasanya aku sedikit tusuk di bagian tengah, lalu aku tarik sampai ujung, jadi dia bisa misah kayak gini. Nah, kalau udah tinggal daunnya aja, ini bisa langsung kita anyam. Kalau teman-teman mau buat ketupat yang ukurannya besar-besar, saran aku mending pilih janur yang daunnya lebar ya teman-teman. Karena semakin lebar daun janurnya, ketupat yang dihasilkan bakal semakin besar. Nah, kebetulan janur yang aku punya ini lumayan kecil-kecil ukurannya, jadi bakalan lebih kecil juga jadinya nanti. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, di sini aku udah simpan daun janurnya di tangan sebelah kiri aku. Aku buat 3 lilitan. Nah, untuk ujung yang kakunya itu aku taruh menghadap ke bawah ya, teman-teman. Kemudian aku juga mau taruh janur di tangan aku sebelah kanan. Nah, untuk di sebelah kanan ini kebalikan dari sebelah kiri ya teman-teman. Ujung yang bagian kakunya itu menghadap ke atas, tapi lilitannya tetap sama, 3 lilitan. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya teman-teman. Nah, kalau lilitannya sudah siap, di sini aku mau langsung nganyam aja. Nah, aku nganyam dari tangan sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, untuk anyaman yang pertama, aku masukin di bagian atas, lalu lanjut aku masukin ke bagian bawah, lalu ke bagian atas lagi. Nah, untuk lilitan yang kedua, aku pasang kebalikannya dari yang pertama, jadi aku bawah dulu, atas dan juga bawah lagi. Nah, untuk janur yang lilitan ketiga ini aku samakan dengan lilitan yang pertama, yaitu masuk ke atas dulu, ke bawah, baru ke atas lagi. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Inti dari anyaman ketupat ini sebenarnya harus selang-seling ya teman-teman. Kalau udah atas bawah atas, lilitan yang selanjutnya itu harus bawah atas bawah seperti itu. Nah, untuk bagian janur yang panjang ini aku mau masukin juga ke bagian atas dulu, kemudian ke bawah dan juga ke atas lagi. Ini nanti bakal berhenti di bagian ujung ya teman-teman. Kalau sudah kita masukkan sampai ujung, kemudian bagian yang panjang selanjutnya kita masukin sama dengan bagian yang panjang yang tadi ya teman-teman. Jadi kita samain, kalau dia ke bawah dulu, kita ke bawah dulu, ke atas, kemudian ke bawah lagi. Cuman dia tuh berlawanan arah dengan yang tadi, jadi bakal ketemu di ujung yang sama. Nah, kalau bagian yang kecil tadi udah saling bertemu, selanjutnya aku mau mempertemukan bagian yang besarnya ya teman-teman. Nah, ini tinggal dimasukin aja, ngikutin bagian yang kecil tadi, kan ada selak-selaknya ya teman-teman, kita tinggal masukin aja. Nah, nanti dia bakal bertemu di ujung juga. Nah, ini tinggal kita tarik, jadi udah terbentuk seperti ketupat ya teman-teman. Cuman ini tinggal di rapat-rapetin aja atau tinggal kita kencengin aja bagian ketupatnya. Nah, ini sebetulnya udah jadi ya teman-teman, tinggal kita kencengin aja supaya nanti di ketupatnya itu nggak ada lubangnya. Nah, kalau misalkan kira-kira bagian yang keras ini terlalu pendek, kan pasti bakal lebih susah juga ya teman-teman. Kita tarik dari bagian yang kecil, jadi nanti dia bakal ngasih lebih panjang lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kebalikannya kalau misalkan bagian yang tasnya itu lebih panjang, kita bisa tarik supaya nanti dia bakal mengurangi kepanjangannya, karena terlalu panjang juga bakal lebih susah untuk nguncinya nanti ya teman-teman. Nah,
Nah, ini ketupatnya tinggal kita kencengin aja perlahan-lahan ya teman-teman, supaya nanti ketika diisi beras itu berasnya nggak bakalan bocor. Nah, untuk panjangnya itu disesuaikan aja ya, yang penting nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga. Nah, untuk bagian kecilnya itu emang umumnya lebih panjang daripada bagian keras ini ya teman-teman. Kenapa bagian yang kecil itu biasanya lebih panjang? Karena dia bisa buat ngiket antara satu ketupat dengan yang lain. Sedangkan untuk bagian yang besar ini atau yang keras ini biasanya lebih pendek, karena dia itu kan untuk ngunci supaya berasnya itu nggak berceceran kemana-mana ya teman-teman. Jadi biasanya lebih pendek. Nah, ini dia hasil ketupat yang udah jadi, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Nah, untuk bagian memasukkan berasnya ada di lubang sebelah sana ya teman-teman. Setelah dimasukkan berasnya, kemudian kita masukin janurnya supaya dia bisa ngunci dan nggak bocor saat direbus. Selanjutnya di sini aku mau coba anyam lagi, tapi kali ini aku mau anyam dengan janur yang berwarna hijau. Sebetulnya sama aja ya teman-teman, cuman beda warna aja. Karena biasanya kalau dari tukang sayur atau orang jual di pasar itu dapatnya random ya teman-teman, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, atau yang rada-rada putih kayak gini. Biasanya apa aja sih ya? Stepnya masih sama ya teman-teman. Yang pertama kita pisahin dulu batang lidinya. Kalau udah, kita buat lilitan di tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan. Oh iya, kalau teman-teman mungkin mau cuci janur sebelum dibentuk itu juga boleh. Tapi di sini aku mau cucinya setelah jadi bakal aku rendam di ember beberapa saat, lalu aku bilas lagi supaya debu dan juga bulu-bulu halusnya hilang. Oh iya, sebetulnya untuk bentuk ketupatnya juga banyak banget variannya ya teman-teman, atau macam-macamnya. Ada yang memanjang, ada yang kotak, ada yang segitiga. Itu beda-beda anyamannya ya teman-teman. Ada yang dari 2 janur, 1 janur, atau bahkan mungkin 3. Cuman aku belum belajar yang lain sih, karena di tempat aku itu yang paling umum yang kayak gini ya teman-teman. Yang paling banyak ditemui dan paling gampang juga dibuatnya. Oh iya, untuk memasak ketupat dengan gas yang irit atau gak boros, aku juga pernah bikin videonya ya teman-teman. Nanti bakal aku taruh linknya di description box. Itu lumayan membantu banget dan efisien menurut aku ya teman-teman, karena gasnya jadi irit dan kita nggak perlu rebus selama berjam-jam. Boleh ditonton ya teman-teman. Oke deh, jadi segitu dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh klik like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya aku lebih semangat lagi upload videonya. Semoga video aku memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.